Salam. Banyak pop Indonesia yang melejit tenar, namun hanya sejenak atau mungkin hanya beberapa tahun lalu sirna bak disapu bayunan lalu. Namun, satu lagu pop Indonesia ini telah membuktikan diri bertahan lebih dari setengah abad atau 54 tahun semenjak dipopulerkan di tahun 1971. Penyanyi yang mempopulerkan lagu ini sendiri tidak terhitung sudah berapa kali ia melantunkan ulang dengan berbagai variasi dan perubahan iringan musik yang berbeda dengan saat pertama kali direjetkan di tahun 1971. Kemasyhuran lagu Nan Sahdu ini telah menggelayutkan kenangan terhadap banyak pasangan suami istri yang telah mengarungi bahtera kehidupan bersama selama 50 tahun. Ada beberapa pasangan yang mencoba melantunkan ulang sebagai kenangan saat mereka pertama kali bersua di tahun 1971 atau 50 tahun yang lalu. Bahkan banyak emak-emak di atas umur 65 tahun yang menjerit pedih tatkala mendengar kembali lagu ini yang memaksa mereka memutar ulang kenangan pahit saat kasih tak sampai dan patah hati. Sudah terlalu banyak cerita wanita senja yang menitikkan air mata tatkala mendengar alunan biola Sidri Sardi yang melengking mewakili syair yang dirasa pahit oleh mereka yang mengalami kekurang beruntungan dalam asmara di masa muda. Yuk kita simak ya lagu ini melalui dentingan dan gesekan biola Idris Sardi. Dari gesekan dawai biola ini, kita mafhum sekarang bahwa lagu ini adalah Melati dari Jayagiri. Ya, Anda benar. Inilah Melati dari Jayagiri yang paling banyak dinyanyikan di Nusantara. Lagu ini pertama kali dipopulerkan oleh Sam Bimbo di tahun 1971, hanya 6 tahun setelah geger G30 SPKI. Saat itu Indonesia tidak ada yang mempunyai studio rekam yang cukup canggih. Oleh karena itu, produser mengangkut semua personel Bimbo beserta segenap peralatan musiknya ke Singapura. Rekaman asli lagu 1971 ini jarang ada yang mengunggah di media sosial. Kelompok Bimbo sendiri sudah berkali-kali mempopulerkan ulang lagu ini dengan musik yang berbeda, dan ada juga versi ulang yang dilantunkan oleh Iin dengan sedikit mengubah syairnya. Dan Iin Paralina lah yang pertama kali melantunkan Melati dari Jayagiri ini dengan sedikit perbedaan syair asli yang ditulis oleh Abah Iwan Abdurrahman. Saat lagu ini masih hangat dan masyhur di mana-mana di seluruh Nusantara, tiba-tiba stasiun TVRI Palembang di tahun 1973
mengudarakan Melati dari Jayagiri dalam versi penafsiran yang mencengangkan. Vokalis Jana diiringi gitaris Ruslan Danzali menebar kekaguman atas pelengkungan nada dan lirik Hari-hari lalu di mataku, beda tapi mesra. Lebih mentakjubkan lagi, lagu ini telah dinyanyikan oleh prajurit TNI dan seorang jenderal yang suaranya ternyata tidak kalah bersaing dengan artis profesional. Banyak bakat tersembunyi di balik seragam para prajurit kita ternyata. Di samping mahir bertempur, mahir pula menyerang emosi para emak-emak. Anda setuju atau tidak setuju, atau agak setuju, atau mungkin menganggap lagu ini merdu tapi bawa peluru. Ya komenlah, jangan ngedumel di hati, ntar sakit udun. Simak yuk. Mungkinkah kau tinggal kenangan? Jawabnya tertiup di angin lalu. Seseorang yang telah meraih gelar profesor di suatu perguruan tinggi tentu karena ilmunya yang sudah cukup dan juga telah lama menggelar ilmunya kepada para mahasiswa. Itulah antara lain mengapa profesor disebut juga maha guru, karena gurunya para mahasiswa. Namun kenangan dan pengalaman masa muda tetap saja tidak sirna sampai-sampai Profesor Dr. Agus Sarjono, Profesor Dr. Dewi Yuliati, dan Profesor Dr. Ova Emilia perlu mengunggah lantunan Melati ini di media sosial. Suara mereka tidak kalah dengan artis online dan artis dadakan. Dengar ya. Melati dari Jayagiri. Jayagiri adalah suatu tempat di Jawa Barat. Satu tempat romantis yang mungkin saat muda maestro pengarangnya pernah patah hati seusai mengunjungi taman ini bersama si dia. Lalu kembali ke sana dan menulis lagu sendu, romantis, syahdu dan dahsyat ini. Dari alur syair, lagu dan nuansa, nampaknya lagu ini ditulis dengan tinta darah dari hati yang patah dan tetesan air mata membasah. Abah Iwan, moga-moga saja saya salah. Agak mustahil lagu yang sangat mengesankan ini hanya ditulis secara kebetulan. Kata Pujangga, makin pahit suatu kisah cinta, makin manis dikenang dan dibentang. Anda setuju? Tolong kasih komen biar Abah Iwan dapat senyum lebar. Syukur-syukur ya mau membantah narasi ini. Komen ya. Tiada dapat dipungkiri personel Bimbo yang melantunkan Melati adalah Sam Bimbo, bukan Acil dan bukan pula Jaka. Acil Bimbo tidak pernah mengumandangkan Melati, tetapi flamboyan. Namun ada juga penggemar yang mengunggah Melati dari Jayagiri ini dengan tambahan keterangan Melati dari Jayagiri Acil Bimbo.
Entah tidak tahu, entah sengaja. Komennya di bawah. Ya, ada juga yang bercanda memberi peringatan kepada kita agar tidak merinding dan kena robohan gedung SMA diterjang deru lagu Melati dari Jayagiri ini. Anda boleh senyum kali ini. Para pelajar SMA ini cukup berbakat dan siswi ini nada suaranya cukup tinggi. Kita simak ya. Anda happy dengan lantunan ini? Komenlah di kolom bawah. Banyak artis pop yang telah melantunkan ulang lagu ini. Dan nampaknya Dewi Yull juga tidak mau ketinggalan meramaikan ulang Melati dari Jayagiri dengan nuansa yang sedikit berbeda namun tidak mengurangi keindahannya. Kita akan simak lantunan suara khas Dewi Yull ini. Sesekali lagu ini masuk ranah politik. Tatkala digunakan Gus Ipul yang saat itu diduga ingin melanggengkan jabatan sebagai wakil gubernur Jawa Timur. Ya, sah-sah saja kan? Sam Bimbo melantunkan Melati ini dalam acara yang dihadiri oleh banyak ibu-ibu muslimat NU Jawa Timur. Gus Ipul cerdas juga rupanya memilih lagu ini untuk emak-emak yang diketahui mudah tergeret kenangan lama atas lagu yang satu ini. Entah mengapa Gus Ipul memilih lagu ini dan tidak memilih mengaji kitab kuning semacam takrib atau juga Subul Salam dan seterusnya. Tidak ada penjelasan pula dana mana yang digunakan mengundang Bimbo ke Masjid Al-Akbar Surabaya ini. Ya husnudzon ya guys. Sekali lagi husnudzon, nggak usah berpikir macam-macam. Kita dengarkan saja lantunan Bimbo. Sisi baiknya lagu ini juga pernah dipergunakan sebagai sarana pengumpulan dana membantu korban bencana alam. Tidak tanggung-tanggung sang maestro pengarang lagu Melati dari Jayagiri ini sendiri, yaitu Abah Iwan, menyanyikannya sendiri untuk kepentingan sosial. Terima kasih Abah Iwan. Semoga amal Anda diterima Allah SWT. Amin. Kenangan seseorang atas lagu ini tentunya sangat beragam. Ada yang sudah terkesima pada kata Kuterawang, yang kemudian menarik semua kenangan lama ke dalam sanubari sehingga ia menuliskan bait ini dalam unggahannya di medsos. Ada juga yang gemetar dengan bait bibir sehingga mengunggahnya dengan teks yang menyertai videonya. Ada pula yang terkesima dengan 4 bait dalam lirik lagu, lalu mengunggah bait-bait tersebut lengkap dengan notasinya agar semua dapat melantunkan dengan kata maupun dengan tangan pada alat musik. Kita simak yuk dan kita tunggu komennya apakah Anda menikmati lagu ini. Sedemikian populer lagu ini sampai-sampai pecintanya tidak mau ada yang tidak mengenal apa itu bunga melati. Lalu ia mengunggah lagu disertai foto bunga melati yang semarak indah. Judul lagu ini aslinya adalah Melati dari Jayagiri, seperti ditulis sendiri oleh penciptanya, yaitu Abah Iwan Abdurrahman. Namun ada juga yang menulis judulnya Bunga Melati dari Jayagiri. Lagu baru ya, asik. Kita dengarkan dan apa itu komen ya, kita tunggu. Berbagai ilustrasi telah mengiringi unggahan lagu ini. Ada yang biasa, sederhana, sedikit rumit,
Tapi ada juga yang sangat romantis, menampilkan bulan disaput awan dan di bawahnya ada 2 insan bergandengan tangan dalam ukuran kecil nyaris tidak terlihat. Mungkin maksudnya adalah biarlah bulan berbicara. Dan setelah itu, mungkinkah akan tinggal kenangan? Ya, Anda setuju? Kita tunggu komennya. Unggahan yang satu ini nampaknya berbeda. Mungkin maksudnya bercanda atau memperingatkan atau mungkin juga pengalaman pribadi. Judulnya cukup menggelitik. Kuatkan hatimu sebelum mendengarkan. Hati yang teduh dalam genggaman. Melati dari Jayagiri ini tidak mengenal usia. Mulai dari remaja, pecinta lagu, artis profesional, mahasiswa, profesor, prajurit, jenderal, semuanya mencintainya. Ada yang yakin dari sisi usia bahwa 2 gadis yang menamakan diri Seterusuni ini saat Melati dari Jayagiri ditulis, orang tua mereka bahkan belum saling kenal. Artinya lagu ini telah menapak ke generasi ketiga semenjak tahun 1971. Kini giliran Endang Estaurina dan Cici Nurul terkesima juga dengan Melati dari Jayagiri ini. Dan mereka melantunkannya dengan apik, dengan gaya dan nuansa yang berbeda namun tetap menggamit rasa. Kita dengar ya. Dari Jayagiri. Kita juga dapat menikmati versi lain dari Fazza Media. Sedikit beda, tapi suara dan petikan gitar akustik yang mengiringinya memang menggugah rasa dan kenangan masa yang telah lama terbang entah kemana. Hati yang teduh dalam dekapan. Jari jemari gadis ini yang menamakan diri CNC dengan lincah menari-nari di atas dawai gitarnya dan menyenandungkan lagu syahdu ini. Kecanggihan bermain gitar seperti ini tentu tidak datang dengan tiba-tiba. Ia pasti telah memetiknya selama belasan tahun. Ada juga yang di antara Anda yang pandai dan piawai bermain gitar, tulislah di komen agar pencari bakat dapat menghubungi Anda. Mungkin juga akan berhasil dapat cuan yang cukup. Coba ya. Tidak lengkap rasanya undungan ini tanpa menyentuh irama keroncong yang cukup populer dan mengakar di masyarakat Nusantara semenjak tahun 50-an. Kita ingat mantan Kapolri Jenderal Hugeng Iman Santoso pernah memimpin orkes keroncong yang sering tampil di TVRI tahun 1980-an. Ternyata ada yang dapat melantunkan Melati dari Jayagiri ini dalam irama keroncong yang apik dengan iringan orkes keroncong Bintang Jakarta. Kita simak Henny Koesrini yang sebelum tutup usia di tahun 2019 sempat melantunkannya dengan indah. Kita nikmati dan kita tunggu komen Anda apakah keroncong ini sesuai dengan karakter dan kesahduan lagu Melati dari Jayagiri. Ditunggu komentarnya ya. Melati dari Jayagiri.
Karaoke juga akan meramaikan unggahan Melati dari Jayagiri ini. Telah banyak unggahan yang dapat dipilih untuk menyalurkan bakat Anda sebelum terbenam agar timbul lagi dan tiada tenggelam untuk selamanya. Kini zaman internet. Bakat Anda dapat saja mendadak menjadi duit bila ditampilkan di media sosial. Dan tolong tonjolkan diri Anda dengan komen bahwa Anda juga mampu melantunkan Melati dari Jayagiri baik dengan lisan maupun dengan tangan. Mungkin akan ada talent scoop atau pencari bakat yang melihat bakat Anda di sini, dan itulah saat Anda mendapatkan masa depan yang cemerlang. Selamat menikmati dan selamat mencoba, dan tolong Anda tulis komen Anda tentang kemampuan Anda melantunkan Melati dari Jayagiri. Dari sekian banyak cover lagu Melati dari Jayagiri, kira-kira siapa ya yang menempati urutan teratas? Pilihan jatuh ke Lisa Marinawati dengan suara lembut khas, diiringi musik aransemen Adi Samudra yang kepiawaiannya sudah setingkat dengan Ray Conniff yang jago mengaransemen kembali lagu-lagu top dunia dengan versi yang unik. Anda tidak setuju atau setuju? Ya, tulislah komen. Apakah Anda menikmati lantunan Lisa Marinawati dengan iringan musik dari Adi Samudra ini? Silakan komen. Ada sisi lain dari Melati dari Jayagiri ini. Semua penyanyi atau yang membuat cover lagu ini dan melantunkannya di media sosial, dan tentunya ada artis-artis profesional yang telah mendapat keuntungan material namun tidak pernah mendapat lisensi untuk menyanyikannya dari sang maestro Iwan Abdurrahman atau juga dari kelompok Bimbo. Manakala undang-undang hak cipta diterapkan secara baik dan benar, tentunya maestro Abah Iwan Abdurrahman dan grup musik Bimbo telah menjadi miliarder. Gesang, yaitu pengarang lagu Bengawan Solo, sering mendapat royalti dari Jepang karena lagu Bengawan Solonya banyak disukai oleh orang Jepang. Kapankah musisi kita menikmatinya? Anda boleh menuangkan komen tentang royalti kepada para musisi kita yang sudah banyak lagu-lagunya dinyanyikan tanpa mendapat lisensi. Bagi yang pernah patah hati saat lagu ini sedang melejit, cukup duduk menikmati unggahan ini sambil minum kopi. Dia yang pernah merampas hatimu lalu menghempaskannya mungkin mengalami hal yang sama dengan orang lain. Atau mungkin juga kini ia telah tiada. Maafkanlah dan doakan dengan tulus. Kita tahu bahwa Melati dari Jayagiri adalah lagu pop Indonesia terpopuler sepanjang masa. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Silakan tulis komen di bawah. Sampai jumpa dalam lagu berikutnya. Salam.